warahmatullahi wabarakatuh. Cikal bakal pendirian pondok pesantren pada awalnya ada di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Di wilayah itu konon menjadi pusat jalur perdagangan sekaligus tempat persinggahan bagi para pedagang dan mubalik Islam dari Jazirah Arab. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren makin berkembang ke pedesaan. Lantas seperti apa keberadaannya? Segera saja kita telusuri dalam perjalanan religi kali ini. Era tahun 1400 Masehi, agama Islam masuk di Jawa disebarkan oleh para pedagang dan para ulama yang dikenal Wali Songo. Mereka adalah para mubalik yang berjasa dalam mengislamkan masyarakat Jawa. Mereka masing-masing memiliki tugas untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Jawa. Dalam berdakwah, para wali menggunakan metode melekatkan nilai-nilai Islam pada praktek dan kebiasaan tradisi setempat, sehingga ajaran Islam mudah diterima dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa saat itu. Mereka kemudian juga mendirikan pesantren-pesantren yang digunakan sebagai tempat untuk menelaah ajaran-ajaran Islam sekaligus sebagai tempat pengkaderan para santri. Jika masa lalu pesantren identik dengan pendidikan generasi muda di pedesaan, kini pesantren banyak mengalami kemajuan. Dengan banyaknya pondok pesantren yang dilabelkan pondok pesantren modern, seperti halnya pondok pesantren berikut yang bertujuan membentuk generasi Islam faqih, berpengetahuan dan berwawasan luas. Pondok pesantren kini bukan hanya diminati masyarakat di desa, bahkan kini terbukti dengan banyaknya pondok pesantren berlabelkan pondok pesantren modern. Pondok pesantren Al-Manar Muhammadiyah dirintis Haji Suwandi tahun 2000. Terletak di Dusun Klampok, Brosot, Galur Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat pesantren dirintis, belum ada santri mukim, melainkan anak-anak siswa SD Muhammadiyah Brosot yang mengaji seminggu sekali, dan beberapa santri kalang yang mengaji di madrasah dinia, di mana santri datang 2 kali dalam seminggu. Di pondok pesantren Al-Manar Muhammadiyah dikembangkan pendidikan untuk sekolah dasar, SMP, dan SMA Al-Manar. Lembaga pendidikan dengan model perpaduan antara sekolah umum dan asrama atau pondok pesantren, SMP Al-Manar Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam memadukan pendidikan umum dan pondok pesantren. Pada tahun 2000-an berdiri, kemudian tahun 2007 kita menghandle SMP Muhammadiyah Al-Manar yang kemudian kita matchkan menjadi SMP Muhammadiyah Al-Manar Boarding School atau yang kemudian sekarang ini dikenal dengan MBS Al-Manar. Dengan metode pembelajaran kita integrasikan antara muatan pesantren dengan muatan sekolah.
Jadi kita di pesantren ini kita konsentrasikan, kita arahkan anak-anak ini kita didik untuk menguatkan mereka, satu di dalam ilmu-ilmu dasar keislaman, yang kedua penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian yang ketiga adalah penguatan hasil ujian nasional, dan yang keempat adalah pembinaan atau pengembangan karakter kepribadian anak yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. SMP Muhammadiyah Al-Manar Boarding School mengupayakan agar setiap siswa mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga memiliki keunggulan pribadi. Para siswa selain tinggal di asrama, sekaligus sebagai santri pondok pesantren. Di Pondok Pesantren Al-Manar Muhammadiyah dikembangkan program antara lain pengembangan tahfidzul Quran, yakni program pembelajaran untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga ketika lulus santri telah hafal Al-Quran minimal 3 juz. Program pengembangan bahasa asing yang meliputi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Program sukses ujian nasional difokuskan untuk mengantarkan siswa melalui pendampingan persiapan ujian. Program pengembangan kepribadian dan program studi ilmu-ilmu dasar keislaman untuk menguatkan penguasaan ilmu dasar keislaman. Untuk menggali potensi, bakat, dan hobi siswa, maka mereka dibekali keterampilan membatik, mulai dari mendesain motif, mewarnai, dan membatik. Selain pendidikan umum, pendidikan Islam seperti praktek merawat jenazah, mulai proses memandikan, mengkafani dikenalkan pada para siswa, sehingga dapat menerapkan praktek ibadah dalam keseharian. Tentu saja, semua itu dapat dipelajari siswa dari sumber rujukan buku-buku agama Islam yang dibacanya. Kegiatan para siswa dilakukan secara jamaah, mulai dari sholat zuhur, lalu dilanjutkan kultum dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dari praktek kultum ini, kemampuan para siswa akan diuji sejauh mana mereka dapat menyerap ilmu yang sudah diajarkan guru di kelas. Usai kultum, para siswa mengikuti tadarus di masjid untuk mengkaji kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran. Selesai pendidikan di sekolah umum, para siswa pondok dijemput dengan angkutan umum untuk kembali dan melakukan aktivitas di pondok pesantren. Suasana pedesaan yang asri tak menyurutkan semangat para santri untuk mengikuti kegiatan pondok. Dalam suasana kebersamaan, para ustadz pun dengan setia mendampingi kegiatan belajar para santri di pondok. Belajar qiraah dan belajar bahasa Arab
dapat ditampilkan dalam beragam model, mulai dari metode ikro sampai dengan melafalkan memakai metode tahlil atau metode lagu dinyanyikan dengan iringan ketabuhan, sehingga membuat santri belajar bahasa Arab dengan senang dan memudahkan mengingat kembali kosakata yang telah dilantunkan. Kesan saya yang pertama di sini, banyak pengalaman yang saya alami selama 5 tahun di sini. Saya dapatkan baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Terutama saya mendapatkan ilmu tahfidz yang menurut saya itu tidak ada di sekolah-sekolah lain selain di pondok. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 6 juz Al-Quran yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadz saya. Di Pondok Pesantren Al-Manar, Tapak Suci dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap santri. Tapak Suci ini sebagai salah satu varian seni bela diri pencak silat yang memiliki ciri khas yang bisa menunjukkan identitas yang khas. Tapak Suci, seni bela diri berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan. Ekstrakurikuler Hizbul Watan Pesantren Al-Manar Muhammadiyah memiliki kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan pramuka. Hizbul Watan ini didirikan untuk menyiapkan dan membina santri memiliki akidah, mental, dan fisik, serta berakhlak karimah. Kegiatan ekskul sepak bola juga merupakan kegiatan untuk menyalurkan hobi dan bakat santri untuk meningkatkan sportivitas. Keberadaan pondok pesantren di pedesaan memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi muda agar memiliki daya juang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesantren juga memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak-anak pedesaan agar terbebas dari keterbelakangan dan menjadi agen pembangunan desa. Akhirnya kami tuntasi perjalanan religi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.